Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah kita kembali dapat bertemu dalam pengajian subuh ini yang khusus untuk di bulan Ramadan ini. Tema besarnya adalah berakhlak meneladani Asmaul Husna, yang untuk kali ini kita akan membahas Ar-Rahman sebagai salah satu Asmaul Husna. Sebelumnya kita akan membahas akhlak itu apa. Di sini bukan soal pengertian akhlak itu dari perspektif kognitif, tapi kita akan mengkaji akhlak itu sampai sejak dari pemahaman kita terhadap akhlak sampai dengan kita mengamalkannya itu bagaimana. An-Nabilusi sebagai seorang pakar akhlak berdasarkan Asmaul Husna menyebutkan al-akhlaqu ilmun wa halun wa amalun. Akhlak itu memang basisnya pengetahuan. Kali ini pengetahuan itu terkait dengan al-asma al-husna. Apa maknanya masing-masing Asmaul Husna yang menjadi kepunyaan Allah itu. Kemudian yang kedua, halun. Akhlak itu berbasis pada keadaan. Keadaan yang mesti kita ketahui. Keadaan khususnya kalau terkait dengan akhlak adalah apa yang baik, apa yang buruk, apa yang halal, apa yang haram, apa yang indah, apa yang tidak indah. Itulah keadaan. Kemudian dari pengetahuan dan keadaan yang sudah kita ketahui itu, maka wa amalun, terakhir kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah akhlak. Kali ini kita akan membahas tentang Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman itu? Ar-Rahman itu memiliki makna yang sangat banyak. Akan tetapi kita mencoba untuk mengambil salah satu sebagai patokan kita, yaitu makna Ar-Rahman dari segi al-ammah wal khassah. Makna Ar-Rahman yang intinya adalah kasih sayang. Jadi Allah Ar-Rahman itu artinya Allah yang maha mengasihi, maha menyayangi, dan maha mengasihi dan menyayanginya itu dari segi yang lebih umum dan dari segi yang lebih khusus.
Nah, sekarang gambarannya yang umum itu seperti apa? Di sini disebutkan oleh An-Nabilusi, kitab yang saya kutip itu menyebutkan innallaha yu'ti dunya may yuhibbu wa ma la yuhibbu. Allah memberikan dunia ini untuk orang yang Allah sukai, Allah cintai, dan untuk orang yang tidak disukai, tidak dicintai oleh Allah karena dia durhaka, karena dia tidak taat, karena dia membangkang Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap mendapatkan rahmat. Jadi itu segi umum dari rahmat. Wala yu'til iman, kata beliau, illa man ahabba. Tapi iman hanya Allah berikan untuk orang yang Allah cintai. Bagaimana iman itu selanjutnya membentuk akhlak? Kemudian An-Nabilusi menerangkan begini. Ar-rahmatul khas masyrutatun bitta'ah. Rahmah Allah yang khasah itu mempersyaratkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, iman itu akan membentuk ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Wal mujahadah, dan iman itu selain membentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, juga akan membentuk sikap berjuang bagaimana taat itu. Karena di dunia ini sangat dinamis. Kita ini kadang-kadang cenderung untuk taat, kadang-kadang malas, kadang-kadang mau taat ada hambatan yang lain. Hambatan itu bisa bersumber dari diri kita sendiri, atau hambatan itu bisa bersumber dari luar diri kita. Tapi yang jelas kita mesti berjuang untuk bisa taat itu. Wa badlul mal, dan rahmah itu secara khusus tadi akan kita peroleh kalau kita ada kesediaan untuk membagi harta yang kita punya ini kepada orang lain. Terutama wa muawanatud dhaif, kita membantu orang yang lemah. Warahmatul yatim, kita mengasihi anak-anak yatim. Itulah syarat-syarat yang menjadikan kita akan memperoleh rahmah Allah al-khassah. Jadi rahmah Allah itu selain sudah kita peroleh secara umum, secara khusus akan kita peroleh dengan membentuk iman, membentuk ketaatan, membentuk perjuangan, dan ada kesediaan untuk membagi harta sehingga kita bisa menolong yang lemah dan khususnya mengasihi anak yatim. Nah, persoalan yang terakhir akan kita bahas bagaimana mencontoh Ar-Rahman itu menjadi akhlak kita adalah disebutkan begini, min afdhalid du'a an tatluba minallahi rahmah. Kalau kita ingin mencontoh akhlak Rasulullah, berdoalah selalu memohon rahmah Allah Subhanahu wa taala. Li'annallaha khalaqana la yarhamuna. Allah itu telah menciptakan kita, maka Allah tentu akan merahmati kita. Dan baik itu rahmat umum maupun rahmat khusus. Tapi rahmat khusus kita akan memperolehnya kalau ada syarat-syarat yang kita jalani tadi. Kemudian yang kedua, yang bagi ayyam tali'a qalbal mu'min birrahmah. Yang kedua, maka seyogianya
hati orang mukmin itu dipenuhi dengan rahmah. Sehingga kalau hati itu sudah dipenuhi dengan rahmah, min sifatil mukmin anna qalbahu rahim. Sifat-sifat orang mukmin itu, maka dia akan berlaku belas kasih kepada sesama. Dan sebaliknya, wa min sifatil munqati wa anillah anna qalbahu qasin, dan akan terputus dari rahmah Allah Subhanahu wa taala kalau hatinya itu keras. Oleh karena itu, penuhilah hati orang mukmin itu dengan rahmah, dengan kasih sayang. Dan yang terakhir disebutkan di sini, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama bagi kalian yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita menjadikan nama anak kita dan cucu kita itu salah satu asma Allah Ar-Rahman itu antara lain, dengan menambahkan abdun di depannya sehingga menjadi Abdurrahman. Sehingga akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mencontohnya dari Ar-Rahman, itu memberi nama anak dan keturunan kita Abdurrahman. Demikianlah poin-poin berakhlak meneladani Rasulullah, meneladani Asmaul Husna yang juga meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah kita bahas. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita untuk selanjutnya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani ini, sehingga Allah mencintai kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.